Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, saya berharap, berdoa kita semua yang hadir pada pagi hari ini tetap semangat, tetap bersuka cita di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Ya, saya menggantikan Peggy karena memang lagi sibuk-sibuk untuk persiapan turun ke lantai 1 sampai tadi malam sampai jam berapa. Dan saya hari ini ditugaskan mandat oleh Bapak Kepala Kantor, Bapak Pendeta David Kristanto, kirim surat kepada Ibu Pur supaya saya bisa menggantikan sharing firman Tuhan. Haleluya. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Jangan bosan-bosan kalau saya muncul di depan layar Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebentar ya. Sudah agak sedikit. Dengan tema jangan gelisah. Ya, hari-hari ini sadar atau tidak sadar, kebanyakan kita dihimpit oleh hal-hal yang membuat kita bisa gelisah atau cemas. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh dikendalikan oleh rasa cemas dan gelisah karena kita punya Tuhan yang besar. Orang yang gelisah adalah orang yang tidak tenang jiwanya. Ya, saya beberapa kali mendengar ada banyak orang yang mungkin tidak memiliki ketenangan, ya tidur susah, gelisah, memikirkan sesuatu. Ya, tidak salah kita berpikir dan tidak salah kita merancangkan apa yang kita rindukan, tetapi yang salah adalah ketika kita dikendalikan oleh perasaan kecemasan yang tidak bisa memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, hari ini pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca beberapa ayat ini bagi kita semuanya. Jangan gelisah. Ayat 6 Injil Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, tolong Bapak Ibu baca ini dan kasih tanda merah di Alkitab atau di handphone Bapak Ibu. Tolong dikasih tanda kata gelisah. Jadi Alkitab berkata kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi jauh sebelum perang terjadi, jauh sebelum kabar-kabar berita perang itu kita dengar, Alkitab sudah memberikan kita nasihat. Nubuatkan supaya kita jangan gelisah. Ya, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi perang antara bangsa, Ukraina sama Rusia yang belum selesai hari ini, kemudian timbul lagi perang di Israel oleh karena Hamas yang ada di tengah-tengah bangsa Palestina, membuat dunia juga jadi ikut-ikutan, ya kan? Kalau sekutu Rusia, Korea Utara dan sebagainya, Iran dan sebagainya akan ikut-ikut bagian di dalam ini, maka ada banyak orang yang menubuatkan, bahkan mungkin berkata bahwa mungkin bisa terjadi perang dunia ketiga yang bisa disebut dengan perang Gog dan Magog. Tetapi Alkitab berkata jangan kita gelisah, ya, sebab itu baru permulaan penderitaan, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akibat efek domino daripada perang yang berkepanjangan ini akan menimbulkan kelaparan. Karena orang akan fokus semuanya. Kayak sekarang di Palestina susah air, susah makanan, orang hidup takut dan kelaparan. Dan bukan cuma di situ saja, di sisi yang lain mungkin harga-harga naik. Bahkan para pakar ekonomi berkata mungkin inflasi bisa terjadi karena akibat peperangan yang terus berkepanjangan. Dan sebagai orang percaya, kita tidak boleh fokus kepada hal ini, tapi kita harus percaya bahwa di tengah-tengah peperangan yang tidak berhenti-henti, di tengah situasi yang sulit, kita harus meyakini bahwa Tuhan ada kendali, pegang kendali dalam kehidupan kita. Bahkan seluruh bangsa-bangsa ini ada di bawah kendalinya Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang menimpa kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Jadi kita harus meyakini bahwa
Itu harus terjadi. Kita terus berdoa supaya kita kuat. Yang kita perlu doakan adalah supaya kita memiliki spirit yang kuat, roh yang tetap kuat di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu ini. Ya, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, ayat 8, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kebencian, dendam, kemarahan itu adalah penyakit akhir zaman. Dan Alkitab berkatakan kamu akan dibenci oleh karena namaku. Banyak gereja yang ditutup, banyak orang-orang yang mungkin ya di penjara karena memberitakan Injil dengan kadang-kadang kurang berhikmat juga. Ini harus terjadi. Ya, ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-12 yang terakhir, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi peristiwa-peristiwa ini semakin meningkat. Alkitab berkata karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang mulai dingin. Nah, jangan sampai di tengah-tengah situasi yang sulit ini, roh kita jadi tawar, hati kita jadi dingin, kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama, terlebih dalam kehidupan kita, pasangan dekat, orang terdekat dalam hidup kita, dan juga dalam pelayanan dan siapa saja, jangan sampai dingin karena ditekan, dihimpit oleh masalah, oleh kabar-kabar perang, oleh situasi yang tidak membawa kita dalam damai sejahtera. Tapi Tuhan rindukan kita supaya kita hidup di dalam ketenangan dan tidak dalam kegelisahan. Tapi kita bersyukur supaya kita sungguh-sungguh melihat kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita berharap sama Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan bisa menolong kita. Jadi gelisah bisa diartikan tidak tentram, suasana hati yang selalu merasa khawatir, ya, tidur tidak tenang, tidak sabar dalam hal menanti, itu gelisah. Kapan ya? Kok enggak datang-datang? Nunggu itu waktunya cukup lama. Ya, gelisah. Nah, situasi akhir-akhir ini banyak orang hidup dalam kegelisahan. Tadi sudah sampaikan, tetapi sebagai orang percaya, kita harus selalu bersandar sama Tuhan. Mazmur 43:5 berkata, mengatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah dan berserulah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud aja berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Nah, kalau kita berharap kepada Tuhan, kepada Allah yang menolong kita, maka kita tidak akan mengalami kegelisahan. Makanya setiap hari kita harus memperkatakan kepada jiwaku, hai jiwaku tenanglah, berharaplah kepada Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk dikendalikan, apalagi dikontrol atau dikuasai oleh kegelisahan. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang sanggup menolong kita. Nah, pagi hari ini, saya akan menyampaikan dari Injil Matius 24 ayat 6, akan dikatakan akan ada deru perang, kabar-kabar perang, kita tidak boleh gelisah. Ya, sebab Alkitab berkata, semuanya itu harus terjadi, tetapi belum saatnya, belum tiba waktunya, ya, belum kesudahan akhir zaman. Itu baru awal penderitaan. Nah, pagi hari ini saya mau bagikan 3 kunci. Apa rahasia untuk tidak hidup dikendalikan oleh rasa gelisah? Yang pertama, sadarilah kalau Tuhan lebih besar dari ketakutan dan kegelisahan kita. Sekali lagi, rahasia yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari ketakutan dan kegelisahan kita. Jangan sampai kegelisahan ini, ketakutan ini menguasai kita. Kalau kegelisahan ini yang mengendalikan kita, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari pergumulan kita. Yakinlah Dia tahu jalan hidup kita, ya. Dia melihat perjuangan kita dalam menjalani hidup ini.
Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu yatim piatu seorang diri. Aku pergi kepada Bapa dan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Nah, ini janji bagi orang percaya bahwa di tengah-tengah dunia ini kita tidak seorang diri. Kita ada disertai Tuhan, yaitu Roh Kudus hadir setiap saat menuntun kita. Bahkan Roh Kudus itu manunggal, tinggal diam dalam hidup kita. Itu yang akan menjadi penolong kita, sehingga waktu kita takut, waktu kita dikuasai oleh gelisah, kecemasan yang tidak berarti, kita tolak dalam nama Yesus. Dan kita berkata, Roh Kudus tolong saya takut, saya bimbang, saya cemas, saya terkadang dikendalikan. Bagaimana dengan perusahaan saya, bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan sekolah masa depan anak-anak saya, bagaimana dengan kesehatan kondisi saya. Mari kita jangan bertanya why, tapi kita harus bertanya apa yang Tuhan izinkan terjadi. Semuanya mendatangkan kebaikan, dan percaya bahwa masalah persoalan yang kita alami akan lewat. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tetap Allah yang sama untuk melakukan perkara yang besar dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Sekalipun kabar-kabar, berita-berita yang kita dengar hari-hari ini ya tidak bisa dihindari. Lewat medsos, lewat apa saja, semua berita itu akan muncul secara otomatis. Di handphone kita, di media sosial, akan ada berita-berita yang mungkin bisa mengkhawatirkan kita, tetapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, sadarilah Tuhan lebih besar dari ketakutan dan kegelisahan yang kita alami. Yang kedua, perlu kita sadari bersama bahwa sadari Dia berjanji memberi kelegaan. Amin Bapak Ibu. Alkitab berkata dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi waktu kita gelisah, waktu kita cemas, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia memberi kita kelegaan. Kelegaan itu artinya, kalau kita lagi ada beban, wah lega, artinya masalah tidak selesai, masalah tetap ada. Tetapi Tuhan berikan kita kelegaan, kekuatan, kemampuan untuk mampu mengatasi setiap masalah yang ada. Yesus berjanji kepada kita untuk memberikan kelegaan dalam jiwa kita. Asal kita datang kepadanya dan tinggal di dalamnya. Dia akan memberikan bantuan dan kekuatan. Karena Dia sendiri adalah damai sejahtera kita. Alkitab berkata, aku pergi kepada Bapa, ya damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Nah, oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memberikan kita ketenangan, damai sejahtera. Dia ingin kita datang kepadanya dalam rasa takut dan gelisah kita, dan Ia akan menggenapi janjinya itu waktu kita datang kepadanya. Ingat, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mari kita melihat posisi situasi yang positif di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah peperangan yang Alkitab berkata mau tidak mau harus terjadi. Ya, kita tidak bisa berdoa supaya perang ini berhenti. Alkitab sudah sampaikan kok, itu nubuatan yang sudah digenapi. Perang akan terjadi, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan, raja-raja melawan raja-raja, kerajaan ya. Negara-negara yang bersifatnya teokrasi, yang bersifatnya kingdom, bersifat kerajaan, raja-raja itu bersepakat memerintah dengan tangan besi, dan mereka akan bangkit melawan bangsa. Ya, mereka mau tampil sebagai negara adidaya yang kuat menurut mereka. Tapi kita percaya manusia boleh mereka-reka yang jahat, orang boleh mereka-reka yang jahat, bangsa-bangsa boleh bangkit. Ya, tetapi kita percaya di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah peperangan ini, Allah berkata, kamu tidak usah takut, sebab aku berjalan di depan musuhmu dengan bermaksud untuk memberikan kemenangan kepadamu. Ya, Ulangan 20 ayat 4 baris sudah sampaikan itu. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan mau kita tidak boleh gelisah.
Karena kalau kita dikendalikan oleh gelisah, lama-lama roh kita jadi dingin, spirit kita jadi lemah. Makanya Alkitab berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, disebabkan oleh peperangan, oleh kejahatan, kasih kebanyakan orang mulai dingin. Hati-hati loh, ini penyakit akhir zaman. Saya dorong kita, mari mungkin kita bisa salah saja dalam menyikapi mungkin hubungan dengan teman atau apa, tapi jangan sampai kasih kita dingin. Ya, jangan sampai ego, gua sendiri pusing apalagi mikirin orang lain. Itu pikiran-pikiran yang tidak benar. Jadi mari kita tampil sebagai orang-orang yang tetap jaga spirit hati kita, kasih kita tetap berkobar. Alkitab berkata, karena engkau tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, suam-suam kuku. Orang yang ciri-ciri orang yang tidak panas, tidak dingin adalah orang yang sudah mulai apatis terhadap rohaninya. Ya udahlah, apa aja kondisi begini dijalanin aja. Ya, jadi tidak lagi ada semangat. Yang ketiga, ya, dia berjanji akan menjaga hati dan pikiran kita. Filipi 4, 6 sampai 8, ya. Alkitab berkata, oleh sebab itu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi akhirnya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Tuhan mau kita tidak boleh dikendalikan oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kecemasan. Tapi berpikirlah yang baik, berpikirlah yang mulia, berpikirlah yang suci, berpikirlah yang mendatangkan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mengerti betapa mudahnya kita khawatir karena kita ini manusia. Dalam diri manusia selalu ada rongga untuk dimasuki oleh kekhawatiran. Tapi mari kita tutup rongga itu dengan berkata, Tuhanku lebih besar dari setiap masalah yang kuhadapi. Ya, khawatir dan takut, untuk itu Ia mengingatkan kita harus bisa membuat pilihan dalam hidup ini. Untuk tidak didorong oleh kegelisahan. Nah, hari ini mari kita pilih, kita percaya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hati dan pikiran kita ini adalah jendela di mana semua pikiran itu bisa masuk. Di mana kekhawatiran, kecemasan masuk lewat hati dan pikiran kita. Makanya kita perlu menjaga hati dan pikiran kita. Dan kita minta kepada Tuhan untuk menjaga hati dan pikiran kita. Supaya kita tidak dikendalikan oleh rasa kegelisahan yang tidak membangun. Alkitab berkata, soal apa saja, mari kita bersyukur dan membawa semua kebutuhan dan persoalan kita kepadanya. Dan kedamaian yang diberikan oleh Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Doa saya pagi hari ini, mari kita melangkah sepanjang hari ini, jangan dikendalikan oleh perasaan gelisah, oleh kecemasan yang berlebihan. Bapak Ibu, mungkin usaha Bapak Ibu lagi up down, turun naik, ada kesehatan mungkin yang tidak prima hari-hari ini. Mungkin karena dikendalikan oleh perasaan kekhawatiran yang berlebihan. Mari, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong, memberikan kita kekuatan, mampukan kita untuk melewati setiap persoalan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.